Halo Sobat Manhwa, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Sebelumnya, Mimin mau mengucapkan banyak terima kasih buat kalian yang sudah memberikan dukungan lebih. Ini sangat berarti bagi Mimin, semoga berkah dan diganti dengan yang jauh lebih baik. Nah, seperti biasa kali ini kita akan kembali melanjutkan alur cerita seru dari Manhwa Evolusi Sang Juara Part 7, yang mengisahkan tentang perjalanan Mr. Perfect, seorang petarung legendaris yang harus mengakhiri karirnya karena sebuah penyakit. Namun kisahnya belum berakhir. Setelah pensiun dia terlahir kembali sebagai Yeon Hitae di dunia Murim, dengan semangat baru dan teknik modern dari kehidupan lamanya. Yeon Hitae melanjutkan perjuangannya untuk meraih kejayaan dan menghadapi berbagai tantangan. Nah, bagi kalian yang belum menonton part sebelumnya, silahkan cek playlist yang telah Mimin buat. Kalau sudah, langsung saja kita lanjut ke part 7. Di part sebelumnya, pemimpin sekte Sintae Seokjo merasa sangat murka setelah melihat kepulangan putranya yang babak belur dengan bekas tangan yang masih terlihat jelas menempel di wajahnya. Seokjo pun berniat melakukan balas dendam atas apa yang menimpa putranya, namun karena berhubung yang melakukannya adalah orang penting yang tidak bisa ia sentuh, ia pun akhirnya menjadi sangat frustasi dan melampiaskannya kepada Yeon yang kabarnya saat putranya dihajar Yeon juga terlibat di dalamnya. Dengan aura dan senyuman jahat yang begitu membara, Seokjo dengan tegas langsung meminta pengawalnya untuk segera menangkap bocah itu dan membawanya ke hadapannya. Ia bahkan memberi perintah jika bocah itu mencoba melawan maka hajar saja dia sampai di ambang kematian. Namun tiba-tiba sebuah kejutan besar terjadi di mana seseorang melemparkan sebuah bongkahan dinding batu melubangi dan menghancurkan sebagian markas sekte Sintae. Seokjo yang berada di jalurnya hampir saja tewas seketika, beruntung ia sedikit meleset dari jalur lemparan tersebut yang membuatnya hanya terlempar terkena guncangan yang sangat kuat. Ia tersungkur ke lantai dan panik, ia berteriak bertanya-tanya apa yang baru saja terjadi, mengapa tiba-tiba ada bongkahan dinding batu yang mengarah kepadanya dan menghancurkan kediamannya. Ternyata itu adalah ulah Yeon yang saat ini sedang menghajar satu persatu prajurit penjaga sekte Sintae. Tindakan Yeon saat ini sama sekali tak terduga, entah apa yang merasukinya, tiba-tiba saja ia datang dan menantang sekte yang cukup besar di Jianghu seorang diri. Para penjaga langsung menyerang Yeon secara bersamaan, mereka berteriak memanggil Yeon dengan sebutan bocah bajingan yang sudah bosan hidup. Mereka dengan pedenya bahkan mengatakan agar sebaiknya Yeon tidak berpikir bisa keluar dari tempat ini dengan hidup-hidup. Sementara Yeon yang menutupi sebagian wajahnya hanya tersenyum bahagia mendengar hal tersebut. Ia dengan lantang mengatakan kepada para penjaga akan memberikan mereka rasa tinjuan pemecah biji penembus langit miliknya. Dengan cepat Yeon langsung menghajar satu persatu dari mereka yang datang menyerangnya. Hanya dengan satu pukulan Yeon sudah dapat membuat para penjaga tersebut langsung KO dan terkapar di tanah tak berdaya. Namun walaupun Yeon sudah menghajar banyak penjaga, mereka terus-menerus berdatangan seperti tak ada habisnya. Setiap kali mereka datang menyerang, mereka selalu berteriak mengatakan kalau ini adalah akhir bagi Yeon, namun nyatanya mereka selalu tumbang tanpa mendaratkan satupun serangan kepada Yeon. Pukulan dan tubuh Yeon diperkuat oleh energi internal yang menutupinya, sehingga dengan hanya pukulan biasa ia sudah bisa memberikan kerusakan besar terhadap lawan yang menyerangnya. Jadi jika ia sedikit meningkatkan kekuatan pukulannya, maka hasilnya akan menjadi sebuah meriam kuat yang menghancurkan semua lawannya sebelum lawannya berhasil mendekatinya. Hanya dengan satu ayunan tinjunya Yeon mampu meratakan semua para prajurit yang datang menyerangnya, membuat mereka semua tak berdaya. Setelah mengalahkan semua prajurit yang tersisa, Seokjo akhirnya keluar dengan pedang di tangannya. Tanpa banyak bacot ia langsung menyerang Yeon sambil mengumpat menyebut Yeon sebagai bocah bajingan yang tak tahu diri. Ia dengan tegas mengatakan bahwa tempat ini adalah kuburan terakhir bagi Yeon. Dengan santai Yeon menangkis serangan tersebut menggunakan tangannya yang dilapisi sarung tangan yang sangat kuat, bahkan pedang Seokjo tak mampu memotongnya. Seokjo dengan cepat langsung mundur sambil tertawa, ia menantang Yeon untuk menahan serangannya yang berikutnya menggunakan tangannya. Ia dengan tegas mengatakan jika Yeon berani melakukannya maka ia akan memastikan tangan Yeon benar-benar terpotong. Dengan cepat ia langsung melakukan tebasan bertubi-tubi yang sangat kuat serta memancarkan niat membunuh yang begitu kuat ke arah Yeon.
Dengan gerakan lihainya Yeon mampu melihat semua lintasan pedang tersebut dan menghindarinya dengan pergerakan yang sangat luar biasa layaknya seekor ular. Setelah mendekati Seokjo, Yeon memutar tubuhnya dan bersiap menyerang. Sebuah tendangan telak langsung mendarat ke perut Seokjo yang membuatnya berteriak kesakitan dan terpental sangat jauh. Dampak dari tendangan itu membuat Seokjo terlempar jauh, menabrak dan menghancurkan bangunan yang ada di jalurnya. Seketika Seokjo tersungkur dan langsung kehilangan kesadaran akibat dampak tendangan keras yang diterimanya. Namun beberapa saat kemudian ia kembali tersadar dan sangat terkejut mendapati energi internal Ki-nya sudah hancur akibat hanya satu kali tendangan. Ia benar-benar merasa tidak terima dengan situasi ini karena menurutnya ini sama sekali tidak masuk akal. Seorang seniman bela diri yang terlihat masih sangat mudah bisa menghancurkan energi Ki-nya hanya dalam satu kali serangan, dan lebih parahnya lagi itu hanya sebuah tendangan. Dengan penuh kekesalan yang mendalam, Seokjo menatap Yeon sambil mengumpat menanyakan identitas Yeon yang sebenarnya, namun Yeon sama sekali tak menjawab sepatah kata pun dan langsung membalikan badannya sambil berjalan pergi. Melihat hal itu, Seokjo semakin sangat kesal karena telah diabaikan. Ia dengan suara lantang menyuruh Yeon untuk segera berhenti. Ia mengumpat dan menyebut Yeon sebagai seniman bela diri yang sangat sombong yang tak menghormati lawan bertarungnya. Meski begitu Yeon tetap berjalan dan tak memperdulikannya, matanya tertuju tepat pada sebuah lukisan yang menutupi sebagian dinding. Ketika tepat berada di depan lukisan tersebut, Yeon menghela nafas dan menyebut Seokjo, pria tua bodoh yang sama sekali tidak memiliki kreativitas. Dengan wajah konyolnya, Yeon seketika langsung menyingkirkan lukisan tersebut dan terlihat di belakangnya ada begitu banyak tumpukan harta yang ternyata di belakang lukisan tersebut adalah brankas milik Seokjo. Yeon dengan wajah konyolnya bertanya-tanya kepada Seokjo bagaimana bisa dia menaruh brankas di belakang lukisan yang terlihat sangat jelas dan mencolok seperti ini. Seokjo sama sekali tak bisa membalas perkataan Yeon, ia hanya terus menatap Yeon dengan penuh kebencian yang sangat mendalam yang entah apa yang ada di benaknya. Beberapa hari kemudian sebuah berita hangat tersebar luas, mengabarkan dimulai dari Sekte Shintae. Beberapa sekte juga diserang oleh seorang pria tak dikenal yang sangat misterius. Orang tak dikenal itu mengalahkan mereka semua sendirian dan dengan mudahnya merampas semua harta milik mereka. Di antara barang-barang yang dicuri ada buku besar rahasia yang mencatat kejahatan penyeludupan yang keji dari setiap sekte. Dan orang tak dikenal itu telah memberitahu pemerintah tentang kejahatan yang mereka lakukan. Oleh sebab itu pemerintah dengan sigap langsung menangkap mereka semua, dimulai dari pemimpin Sekte Shintae. Dengan aksi kerennya tersebut, orang yang tak dikenal itu disebut sebagai pencuri ilahi tinju kesatria naga, seorang pencuri kesatria yang menggunakan tinjunya untuk menumpas kejahatan dan mengalahkan setiap lawannya. Meski ini tidak relevan, tetapi dikatakan bahwa rumor tentang pencuri ilahi tinju kesatria disebarkan oleh klan Hao dan sekte pengemis. Diketahui alasan Soyun menyebarkan berita tersebut semuanya atas perintah Yeon yang entah apa yang Yeon pikirkan. Soyun mau melakukannya karena sebagai bentuk penebusan hutangnya kepada Yeon yang sempat berselisih. Di dalam hutan terlihat Yeon dan yang lainnya sedang berkumpul. Yeon merasa sedikit kesal dengan kehadiran Minhwa dan menanyakan apa yang sedang dia lakukan mengikuti mereka ke tempat ini. Yeon mengungkapkan bahwa saat ini ia ingin bertarung melawan Dam Hogae dan menyuruh Minhwa untuk pergi saja mencari tempat lain. Namun Minhwa malah menjadi sangat bersemangat dan kegirangan. Ia dengan lantang mengatakan kalau ia tak ingin pergi karena sepertinya ini terlihat sangat menyenangkan. Dengan wajah polosnya Minhwa meyakinkan Yeon bahwa ia harus tetap berada di sini karena jika ia pergi maka tak ada orang yang akan menjadi saksi atas pertarungan mereka. Minhwa dengan pede mengatakan sebagai keturunan langsung klan Zuge seharusnya ia sudah cukup memenuhi syarat untuk menjadi saksi dari pertarungan mereka berdua. Mendengar hal itu Dam Hogae seketika merasa senang dan sangat setuju atas usul tersebut, sementara Yeon ia semakin kesal dan meminta Dam Hogae untuk tidak ikut-ikutan membela Minhwa. Dengan wajah konyolnya Yeon menjelaskan kepada Dam Hogae kalau ini semua tidak benar. Yeon menjelaskan kalau ini adalah sebuah pertandingan, jadi ia merasa tidak perlu bagi mereka untuk menunjukkan seni bela diri mereka kepada orang lain. Mendengar hal tersebut Dam Hogae kembali berpihak kepada Yeon. Ia dengan santai mengatakan kalau perkataan Yeon ada benarnya dan masuk akal, sementara Minhwa yang berada di sampingnya seketika menjadi panik. Ia takut jika sampai ia benar-benar tak bisa melihat pertandingan seru mereka berdua. Ia memasang ekspresi wajah penuh kekesalan dan bergumam menyebut Yeon sebagai bajingan licik, yang beraninya menggunakan tipu muslihat untuk menyingkirkannya.
Tak mau menyerah Minwa lantas menanyakan kepada Dam Hogae apakah dia pernah mendengar tentang nama Gujiam sebelumnya. Dengan penuh semangat Dam Hogae menjawabnya bahwa tentu saja ia mengenalnya, orang itu adalah pendongeng pertama yang bisa bertemu dengan Kaisar. Dengan lantang dan menggebu-gebu Minwa mengatakan bahwa klan Zuge sangat mengenal orang itu, dan jika Dam Hogae mau maka ia bisa mengatur agar mereka berdua bisa bertemu satu sama lain. Mendengar hal itu seketika mata Dam Hogae bersinar terang yang menunjukkan kalau ia sangat setuju dan bersemangat, ia dengan lantang mengatakan kalau ia sangat menyukai usulan itu, ia bahkan berjanji tidak akan pernah melupakan kebaikan hati klan Zuge. Dam Hogae akhirnya setuju membiarkan Minwa untuk menyaksikan pertandingan mereka, Dam Hogae bahkan meminta agar Minwa melihatnya sebanyak yang ia mau, sementara Yeon yang melihat mereka berdua benar-benar tak bisa berkata-kata ia memegang kepalanya dengan rasa frustasi. Minwa lalu menatap Yeon dengan tatapan yang sangat licik ia berbisik kepada Yeon kalau dialah yang menang. Yeon yang melihat ekspresi wajah Minwa benar-benar tak habis pikir ia mengumpat dan menyebut Minwa sebagai wanita sialan. Karena sudah seperti ini mereka kemudian mulai bersiap bertarung, Dam Hogae menggenggam tongkatnya yang merupakan senjata utamanya, ia menegaskan kepada Yeon kalau ilmu bela dirinya adalah keterampilan menggunakan sebuah tongkat dengan sangat baik. Dam Hogae menjelaskan kalau ia menggunakan seni bela diri yang dikenal sebagai teknik tongkat pemukul anjing, teknik ini hanya dapat dipelajari oleh pemimpin sekte atau penerusnya, dan setelah menjelaskannya ia pun menantang Yeon dengan mengatakan seni bela diri apakah yang akan digunakan oleh orang yang dijuluki kesatria naga yang terkenal baru-baru ini. Yeon seketika berpikir dengan sangat keras, ia bergumam mengatakan kalau ia sama sekali tak memiliki nama keren dari setiap tekniknya, ia mulai berpikir keras dan bertanya-tanya harus memberi nama apa teknik yang akan digunakannya. Tak lama Yeon tersenyum karena mendapatkan sebuah ide yang bagus, ia mulai mengingat kembali masa kecilnya dan bergumam mengatakan kalau ternyata ia memang pernah memikirkan nama tekniknya ketika ia masih kecil, dengan senyuman dan semangat yang membara Yeon dengan lantang mengungkapkan kepada Dam Hogae kalau nama tekniknya adalah tinju penghancur biji. Mendengar hal itu Dam Hogae menjadi bersemangat ia mengungkapkan rasa penasarannya dan mengatakan dengan lantang kalau ia sudah sangat tak sabar melihat kemampuan Yeon yang dijuluki tinju penghancur biji tersebut. Sekali lagi dengan lantang Yeon menjelaskan, sesuai nama tekniknya ia hanya menggunakan kedua tinjunya untuk menghancurkan lawan, menjadi kuat dan cepat adalah karakteristiknya. Tanpa memandang rendah Yeon sama sekali, Dam Hogae mengatakan bahwa nama teknik yang dipilih Yeon cukup sederhana, tetapi seni bela diri seperti itu mungkin sebenarnya lebih menakutkan daripada kedengarannya. Sementara mereka terus mengoceh, Minwa sendiri yang melihat mereka merasa sangat tegang ia benar-benar tak sabar melihat bagaimana keseruan pertarungan mereka, menyadari perannya sebagai saksi pada pertandingan kali ini Minwa pun mulai angkat bicara ia menegaskan bahwa pemenang dari pertandingan ini akan ditentukan ketika salah satu dari mereka ada yang menyerah atau pingsan, mereka dilarang menggunakan teknik terlarang dan tak boleh menggunakan serangan mematikan dengan tujuan membunuh lawan. Setelah menjelaskan semuanya Minwa bersorak dengan sangat lantang kalau pertandingan ini resmi telah dimulai. Seketika Dam Hogae langsung mengambil posisi siap menyerang dengan memancarkan aura yang begitu kuat namun tak memiliki niat membunuh, dengan penuh kegirangan Yeon juga melapisi tinjunya dengan kinya dan melesat cepat menyerang terlebih dahulu. Yeon dengan penuh semangat mengepalkan tinjunya dan bersiap melancarkan serangan pertama, ia merasa sangat senang dan bergumam kalau akhirnya ia bisa bertarung melawan salah satu dari 100 master bela diri terbaik di Murim, ia sangat menantikan sejauh mana perbedaan kemampuannya. Seketika dentuman keras terjadi di mana Dam Hogae menahan tinju keras Yeon menggunakan tongkatnya, tekanan yang mereka keluarkan benar-benar sangat kuat sampai-sampai memotong udara di sekitar, Minwa yang berada di dekatnya bahkan hampir terhempas akibat benturan kekuatan mereka yang sangat dahsyat. Melihatnya Minwa tersenyum bahagia sekaligus sedikit panik, ia bergumam mengatakan kalau pertarungan ini jauh lebih baik dari apa yang ia bayangkan. Mereka berdua terus-menerus saling bertukar serangan dengan penuh kegirangan melancarkan serangan yang begitu dahsyat dengan pergerakan yang sangat cepat, mereka berdua sama-sama tak bisa menyembunyikan rasa kepuasan yang mendalam, mereka begitu bersemangat dan antusias dengan pertarungan yang mendebarkan ini. Tekanan yang mereka keluarkan benar-benar sangat kuat Minwa bahkan dibuat sangat kewalahan hanya untuk menahan dirinya agar tidak terhempas, ia bergumam mengatakan kalau pertarungan ini benar-benar sangat luar biasa, ia merasa sangat puas dan tak menyangka bisa menyaksikan pertarungan seluar biasa ini.
Perlahan-lahan Dam Hogae mulai serius dan menyerang Yeon dengan kekuatan yang lebih kuat di mana itu membuat Yeon hanya bisa bertahan. Dengan tawa kegirangan Dam Hogae melompat ke udara dan bersiap mendaratkan serangan kuat. Dengan cepat dan gerakan lihainya Yeon berhasil menghindari serangan tersebut meski tak mengenainya, namun Yeon merasa sangat tertekan karena serangan yang dianggapnya biasa itu dapat memberinya cedera serius jika tadi ia tak bisa menghindarinya. Tak berhenti sampai di situ, gerakan aneh mulai ditunjukkan oleh Dam Hogae di mana itu membuat Yeon merasa benar-benar kewalahan. Gerakan Dam Hogae yang tak menentu dan fleksibel membuat Yeon kesulitan melihat arah serangan yang datang padanya. Sekuat tenaga Yeon melapisi kakinya dengan kinya dan langsung menendang ke arah Dam Hogae untuk membuka ruang untuknya yang sedari tadi ditekan. Dengan tendangan kuat yang dilapisi aura ki itu membuat Dam Hogae tak punya pilihan lain selain mundur terlebih dahulu dan menjaga jarak. Dengan ini ruang untuk Yeon bergerak kembali lebih bebas. Dengan cepat Dam Hogae kembali dalam posisi siap bertarung, namun kali ini dengan aura yang meningkat semakin kuat. Ia tersenyum mengungkapkan bahwa pertahanan Yeon cukup bagus dan kemampuannya cukup mengesankan. Namun dengan kekuatan yang dikeluarkannya sekarang Dam Hogae menantang Yeon untuk menahan serangannya jika dia memang mampu. Namun dengan cepat Yeon berinisiatif menyerang lebih dulu dan mengincar titik buta Dam Hogae di mana itu membuat Dam Hogae cukup terkejut karena pergerakan Yeon meningkat sangat pesat dibandingkan sebelumnya. Ia mulai gugup dan bertanya-tanya sejak kapan Yeon muncul di belakangnya padahal ia sama sekali tak mengalihkan pandangannya. Sebuah pukulan telak langsung dilayangkan Yeon ke arah wajah, namun meski begitu di detik akhir Dam Hogae berhasil menghindarinya dengan jarak yang begitu tipis. Mereka berdua kembali tersenyum kegirangan dan saling meledek satu sama lain. Tak berhenti sampai di situ, dengan sekuat tenaga Yeon menarik tinjunya dari bawah ke atas untuk menghantam dagu Dam Hogae, di mana serangan ini jika terkena akan sangat berbahaya apalagi pukulan Yeon dilapisi dengan sebuah ki. Namun lagi-lagi Dam Hogae berhasil menghindarinya dengan gerakan anehnya yang begitu sangat fleksibel. Ia benar-benar seperti telah menyatu dengan tongkatnya yang bisa ia manfaatkan sesuka hatinya. Selanjutnya dengan cepat Dam Hogae langsung memutar tubuhnya di udara dan menyerang menggunakan tendangan cepat ke arah Yeon. Seketika dengan cepat Yeon langsung menunduk dan berhasil menghindari serangan tersebut. Namun sesuatu yang tak diduga Yeon terjadi, ternyata serangan utama Dam Hogae adalah tongkat miliknya dan tendangan pertamanya hanyalah sebuah pengalihan di mana itu membuat Yeon terkena serangan telak di rusuk kirinya. Saking mahirnya Dam Hogae menggunakan tongkatnya, ia sampai-sampai tak perlu melihat ke arah Yeon untuk melancarkan serangannya. Serangan yang terlihat biasa itu ternyata memberikan dampak kerusakan yang sangat kuat sampai-sampai membuat Yeon terhempas jauh dengan dentuman yang sangat keras serta tekanan yang begitu luar biasa. Minhwa yang melihatnya sangat terkejut karena Yeon terlempar tepat ke arahnya, bekas di tanah dan sebuah asap hitam muncul seolah-olah Yeon terbang layaknya sebuah peluru meriam. Setelah asap mulai menghilang terlihat Yeon tampak sangat kacau untuk pertama kalinya. Ia memegang rusuknya dan merasa sangat kesakitan. Sambil menahan sakit di rusuknya ia bergumam mengatakan bahwa serangan biasa orang tua itu benar-benar sangat kuat. Namun yang membuat Yeon benar-benar tak habis pikir adalah ia dipukul mundur dengan sangat kacau seperti ini dalam pertarungan jarak dekat, padahal ini adalah merupakan keahliannya dari dulu bahkan di kehidupan yang sebelumnya. Nah, mungkin sekian dulu pembahasan dari cerita kali ini. Jangan lewatkan kelanjutan dari perjalanan epik ini. Perjalanan Yeon Hitae sebagai reinkarnasi Kang Sang-hyuk baru saja dimulai, dan petualangan serunya baru akan mencapai puncaknya. Dengan setiap pertarungan dan rahasia yang terungkap, cerita selanjutnya akan membawa kita pada aksi yang mendebarkan dan kejutan tak terduga. Jangan lewatkan kesempatan untuk mengikuti setiap momen yang menegangkan. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik selanjutnya.